I give you my heart. Assalamualaikum, aku Asti. Video kali ini aku akan membahas tentang topik yang sering terjadi di kalangan anak muda. Nah, topik ini tuh tentang insecurity. Nah, apa sih itu insecurity? Menurut Amanda Angela, seorang psikolog, dia mengatakan bahwa insecurity merupakan sebuah kondisi perasaan cemas atau gelisah yang disebabkan munculnya suatu pemikiran atau suatu pikiran merasa lemah atau tidak berdaya dalam suatu bidang atau suatu hal. Nah, selanjutnya apa saja sih penyebab yang dapat memicu insecurity itu muncul? Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan insecurity. Salah satunya yaitu faktor traumatis, di mana seseorang itu mungkin memiliki pengalaman pahit di masa lalu yang sampai sekarang itu masih terbayang-bayang, masih keinget terus kayak gitu. Atau bisa juga karena faktor pola asuh orang tua, kayak misalkan pola asuh orang tua yang keras, di mana orang tua itu memiliki harapan yang terlalu tinggi atau yang tidak realistis kepada anak. Jadi orang tua itu menekan anak untuk bisa menjadi apa yang orang tua inginkan. Selain itu bisa juga dari faktor lingkungan yang nggak bisa dikontrol. Jadi ada peristiwa mendadak yang dia itu bisa memicu atau bisa menimbulkan perasaan cemas pada saat menjalankan rutinitas. Selanjutnya aku akan membahas tentang apa saja sih ciri-ciri pribadi yang memiliki insecurity. Yang pertama itu memiliki pikiran negatif. Jadi dia tuh selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia itu lemah, dia tuh nggak berdaya, dia tuh nggak bisa seperti apa orang lain kayak gitu. Terus yang kedua, dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kayak apa ya, orang lain tuh bisa dalam segala hal tapi sedangkan dirinya itu enggak, kayak selalu melihat kekurangannya dia kayak gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu uh, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Jadi dia tuh nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Dia apa ya, nggak percaya bahwa kalau dia itu nggak memiliki kayak nggak memiliki bakat atau potensi seperti orang lain kayak gitu. Yang keempat, merasa orang lain itu memiliki penilaian jelek terhadap dirinya. Kayak ngerasa orang lain itu apaan sih aku tuh siapa kayak gitu. Kayak misalkan aku tuh nggak sebanding sama mereka, nggak selevel sama mereka kayak gitu lah ibaratnya. Ngomongin soal insecure nih ya, siapa sih orang yang nggak pernah merasa insecure? Aku, kamu, dia, mereka, kalian, kita semua pasti pernah merasakan insecure, merasa nggak percaya diri, merasa aku ini bukan siapa-siapa, merasa nggak sebanding dengan yang lainnya. Aku pernah berada di fase dimana aku kehilangan rasa percaya diri aku benar-benar ngerasa aku nggak jadi diri aku sendiri. Dan ini tuh merupakan titik terendah yang pernah aku alami dalam hidup. Ya, sebelumnya pernah melewati atau melalui fase sulit dalam hidup, tapi nggak pernah yang ngerasa se-insecure ini. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin dapat membantu kalian untuk menghilangkan atau sedikit mengurangi rasa insecure yang terjadi. Yang pertama itu kalian bisa mencari tahu atau kalian bisa mencari tahu apa saja sih hal-hal yang membuat kalian itu merasa insecure. Yang kedua, lawan pikiran-pikiran negatif dengan kata-kata yang positif. Kayak semisal, aku mampu, aku bisa, aku akan belajar dari kesalahan yang pernah aku perbuat dulu. Nah, yang ketiga, coba kalian itu temukan semua kelebihan atau keberhasilan yang pernah kalian capai. Nah, sekecil apapun keberhasilan yang pernah kalian capai itu, kalian apresiasi deh. Kalian tuh harus percaya bahwa kalian tuh punya potensi, punya bakat, dan punya segudang hal positif lainnya. Nah, yang keempat, ini yang terakhir, kalian tuh harus usahakan selalu hidup di masa sekarang. Jadi kalian tuh gak usah mikirin
hal-hal yang belum terjadi di masa depan. Udah itu kalian pikirin nanti kayak gitu. Sekarang jalanin aja dulu apa yang harusnya kalian jalani sekarang. Jadi udahlah, yang akan terjadi di masa depan itu dipikirin nanti. Oke lah, kalian itu boleh membuat planning di masa depan akan kayak gimana, akan seperti apa kayak gitu. Kalian boleh membuat planning, gak ada yang ngelarang itu. Tapi yang perlu kalian ingat lagi di sini, kalian nggak bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Jadi udah jalanin aja apa yang terjadi sekarang kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang terjadi di masa depan itu dipikirin nanti. Ya, mungkin segitu aja pembahasan dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga mengedukasi kalian dan semoga bermanfaat.